Syukur pastor-pastor pribumi Papua yang berjumlah 57 orang, minggu lalu mereka sudah bersuara. Kenapa? Kenapa hanya pastor asli Papua bersuara? Karena gereja tidak bicara, karena gereja besar ini diam. Maka anak-anak Papua bersuara. Di mana suara petugas gereja yang lain? Di mana suara hierarki gereja? Ingat kekuatan besarmu. Kalau gereja-gereja kecil, gereja-gereja lokal, katakanlah saudara-saudara kita Protestan, itu gereja lokal. Mereka bersuara gampang untuk dibungkam. Tetapi kalau gereja universal yang satu, kudus, katolik dan apostolik, kalau gereja universal itu bersuara, sulit dibungkam. Kenapa? Bunyi di Timika, bunyi di Jayapura, bunyi di Jakarta, bunyi di Roma, bunyi di seluruh dunia. Pakai kekuatan ini, pakai kemampuan ini untuk mendampingi saudara-saudaramu Papua yang terhina, yang dihina, yang tergeser, yang digeser. Ini bukan hanya masalah orang Papua, ini masalah kemanusiaan. Orang Papua itu manusia. Nabi Yeremia dalam bacaan yang pertama tadi kita dengar, Nabi Yeremia menjadi tokoh inspiratif. Yeremia menderita, Yeremia dikejar, Yeremia dianiaya karena ia melaksanakan tugas kenabian, menjadi corong untuk menyuarakan nasib bangsa Israel yang tertindas di tanah pembuangan. Yeremia tampil luar biasa. Lah kita bagaimana? Sebagai anggota gereja, kita semua jemaat Kristiani, Papua non Papua, kita semua dituntut untuk hadir sebagai nabi di zaman ini. Faktanya apa? Banyak orang takut bersuara, takut tampil di depan. Banyak umat khawatir akan nasib duniawinya, takut kariernya, takut omong, nanti dimusuhi, nanti dijauhkan, proyek tidak dapat karena melawan mainstream. Asap dapur tidak mengepul, keluarga makan apa? Untuk orang semacam ini yang berpikiran semacam ini, hari ini Yesus menyapa Anda. Jangan takut kepada mereka yang membunuh badanmu, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwamu. Matius 10:28. Gereja harus berani karena ada dasar. Wilayah gereja adalah wilayah moral. Wilayah moral itu apa? Keadilan dan kebenaran. Wilayah gereja bukan wilayah politik. Karena gereja memang tidak berpolitik. Tetapi, dan ini dengar baik-baik, pemerintah dengar baik-baik, tentara polisi dengar baik-baik, gereja tidak berpolitik karena bukan wilayahnya. Tetapi kalau orang politik, masyarakat warga, organisasi massa, siapapun termasuk polisi, tentara, kalau Anda melakukan tindakan menginjak wilayah moral, keadilan, kebenaran, gereja akan bersuara. Karena Anda menabrak wilayah kami. Kalau gereja tampil di publik untuk bersuara, harap Anda jangan berkata gereja berpolitik. Bukan. Gereja melakukan tugasnya. Anda menginjak wilayah saya harus bersuara. Saya diam, saya berdosa. Akhirnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari, anak-anak, dan siapapun yang mengikuti siaran ini, dari mimbar gereja katedral ini, atas dasar firman hari ini, seruan untuk kita semua adalah
Warga gereja, bersuaralah. Institusi gereja, bersuaralah. Petugas gereja, bersuaralah. Hierarki gereja, bersuaralah. Bahkan setiap insan yang waras, semua manusia, Kristen, non-Kristen, Katolik atau Protestan, Islam, Hindu, Buddha, Anda manusia, Anda masih punya pikiran waras, bersuaralah untuk membela kemanusiaan ini. Apa yang dibisikkan di telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumahmu. Sabda Yesus hari ini di dalam Injil. Jangan takut.